Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah soal gagasan menghilangkan kolom agama di KTP? Rio Rizalino berbincang dengan juru bicara Menteri Dalam Negeri soal ini. Itu adalah sekolah yang Di Indonesia ada ribuan aliran kepercayaan yang tersebar di setiap provinsi. Ada yang menyebut kepercayaan tersebut agama asli Indonesia sebab aliran kepercayaan sudah berkembang jauh sebelum agama Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam masuk ke Indonesia. Saya kalau boleh bicara dari 6 agama saja, sebenarnya justru agama yang baru datang dan juga diakui, yang sekarang diakui oleh undang-undang bahwa 6 agama itu sebenarnya kan agama pendatang kalau saya mau bicara. Kenapa justru Konghucu masuk, tetapi agama kepercayaan itu malah justru tidak masuk gitu. Itu adalah agama nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Namun pada kenyataannya, pemerintah hanya mengakui 6 agama yang datang dari luar Indonesia, sementara kepercayaan asli Indonesia dipinggirkan. Pengakuan ini lantas dikukuhkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Salah satunya adalah kewajiban mencantumkan agama dalam kartu tanda penduduk. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warganya dan penduduk terhadap status pribadi dan status hukum seseorang. Kemudian di dalam dokumen kependudukan itu salah satunya KTP, memang di dalamnya ada salah satu elemen data, yaitu pengisian mengenai agama seseorang. Kalau ditanyakan tentang hal itu diatur dengan undang-undang. Meski tidak dikategorikan sebagai agama, pemerintah tetap memberi ruang pada penganut aliran kepercayaan. Penganut kepercayaan itu bisa tidak mengisi kolom agama itu. Nah, nanti di dalam biodata pencatatannya itu nanti akan dicantumkan di sana. Misalnya bahwa yang bersangkutan itu adalah penganut kepercayaan nanti keterangannya ada di sana. Jadi tidak di dalam fisik iktp-nya tetapi di dalam biodatanya. Namun disinilah masalahnya. Dengan kosongnya kolom agama di kartu tanda penduduk atau KTP, penganut aliran kepercayaan justru kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kolom agama bagi kepercayaan di strip itu kan sudah melakukan satu diskriminasi kepada masyarakat. Apakah itu memang di strip itu menjadi satu tanda bahwa akhirnya itu juga akan menyulitkan bagi masyarakat yang beragama kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas dari negara dan dilindungi oleh negara. Pemerintah menjamin tidak akan ada diskriminasi kepada penganut aliran kepercayaan, khususnya dalam mengurus surat identitas seperti KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Tapi jaminan itu tidak terbukti di lapangan. Meskipun seolah-olah kami ingin diakomodir dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tetapi nyatanya dalam implementasi tidak demikian, karena lagi-lagi negara masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap pelayanan. Itu saya harus kembali 2 kali dari kelurahan. Saya berdebat lama dengan aparat di kelurahan bahwasanya alasan yang pada waktu itu belum ada sosialisasi. Dia cek, di komputer ini nggak ada, Bu. Karena itulah Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika dan kalangan penghayat mendesak pemerintah untuk menghapus kolom agama di KTP. Kementerian Dalam Negeri mempersilahkan pihak-pihak yang ingin menghapus kolom agama dalam KTP untuk menempuh jalur hukum. Kita punya ruang untuk melakukan itu, misalnya melakukan judicial review terhadap itu. Intinya adalah kalau ingin merubah itu, rubah dulu undang-undangnya. Karena prinsip kita melaksanakan undang-undang. Langkah itu kemungkinan besar akan diambil oleh Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Mereka dan jaringannya tengah mengkaji Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, NBTI sendiri sebetulnya punya kepentingan untuk melakukan judicial review harusnya, karena kita sudah melakukan
melakukan identifikasi masyarakat adat yang beragama kepercayaan itu saya kira juga cukup banyak, dan itu memang harus dilindungi oleh negara.